Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sudah ke-9 ya, Dedek. Persamaan Cauchy PD Orde 2. Nah, jadi persamaan Cauchy-nya itu digunakan untuk persamaan diferensial Orde 2. Mungkin adik-adik masih ingat kita udah pernah masuk di Orde 2, PD Orde 2 ya. Yang aksennya ada 2, kayak gini. Kalau aksennya cuma 1, PD Orde 1. Nah, PD Orde 1 itu kan ada yang homogen ya. Ada yang linear, ada yang parsial ya, parsial. Terus ada yang menggunakan substitusi variabel. Ada variabel X, ada variabel Y. Nah, si persamaan Cauchy ini tidak hanya digunakan untuk PD Orde 2 saja, bisa digunakan untuk Orde 1. Ya. Tapi dalam materi ini Bu masukkan di PD Orde 2 biar dia lebih nampak persamaan karakteristiknya nanti. Nah, bentuk umum persamaan Cauchy-Euler Orde 2 adalah AX tambah B kuadrat Y double aksen ditambah A1 kali AX tambah B kali Y aksen. Y aksen ini PD Orde 1 ya. Kalau Y double aksen PD Orde 2. Nah, ditambah A0 kali Y. Y ini Y biasa, dia tidak pakai turunan, tidak pakai diferensial. Sama dengan 0. Nah, di sini adik-adik kita yang pakai koefisien itu kan cuma A0, A1 ya. Untuk yang Orde 2-nya ini tidak ada koefisien A2. Jadi dia A1 dan A0 aja yang punya koefisien. Dengan A-nya tidak boleh 0. Jadi A pada AX tambah B itu nggak boleh 0. Kemudian B-nya juga nggak boleh 0. B-nya boleh 0, A1-nya boleh 0, A0-nya juga boleh 0. Nah, dia dinamakan konstanta khusus. Ya. A1-nya boleh 0, boleh ya. B-nya juga boleh 0, A0-nya juga boleh 0. Yang nggak boleh 0 itu A di sini. Kenapa? Kalau di sini 0, berarti kan jadi konstanta B saja kan. Ya. Sedangkan si AX tambah B ini kan harus persamaan linear dia. Persamaan linear. Nah, sudah kita ketahui bentuk umum persamaan Cauchy-Euler Orde 2. Nah, penyelesaiannya menggunakan solusi ya, solusi persamaan diferensial. Adik-adik masih ingat di materi Orde 2 itu kan ada solusi buat ya. Dia pakai eksponen, selalu pakai eksponen. Solusi atau penyelesaian untuk Orde 2 pakai eksponen, maka R kali T. Ini selalu ya adik-adik. Khusus untuk Orde 2, solusinya ini. Nah, dengan T adalah ln atau logaritma natural dari AX tambah B, AX tambah B-nya yang di atas ini. Nah, maka Y aksen dan Y double aksen adalah Y aksennya dy dt kali dt dx. Jadi dt-nya hilang ya, tinggal dy dx. Ya, Y aksen itu kan dy dx. Turunan pertama Y terhadap x. Nah, yaitu R dikali E pangkat R kali T. Karena Y aksen turunan dari ini ya. Y-nya kan E pangkat R kali T. Jadi kalau Y aksen ya turunkanlah E pangkat R kali T itu. Jadinya R kali E pangkat R kali T. Dikali A per AX tambah B. Sedangkan untuk Y double aksennya D kuadrat Y dt kuadrat kali dt kuadrat dx kuadrat. Ini kan kalau dikuadratkan dua-dua kuadratnya dede. Jadi dt kuadrat habis, coret-coret, tinggal d kuadrat Y dx kuadrat. Ditambah dy dt, d kuadrat t, dx kuadrat. Ini definisi aja ya. Kalau kita perhatikan, dia turunan dari yang di atas ini ya. dy dt kali dt dx kan u kali v ya. Kalau kita turunkan kan dia u kali u aksen v ditambah uv aksen. Ini ya. U aksen v ditambah uv aksen. Tapi nggak usah ke situ terlalu jauh detailnya. Nah, langsung saja turunan dari R kali E pangkat R kali T kali A per AX tambah B. Jadi ini anggap U kali V-nya juga. Diperoleh hasil akhir yang seperti ini. Ya. Kalau adik kurang jelas gambarnya ini boleh
perkecil ya. Ini karena Ibu screenshot, jadi agak kalau ketik ulang kadang susah, Dede. Saya ketik di Word, nanti kalau dia apa, susah dia. Ya harus, ya itulah kalau matematika yang pakai pangkat-pangkat gini kan agak, ngeditnya kan agak payah ya. Dibanding kalau kita PowerPoint yang kalimat, ya bahasa-bahasa biasa. Lebih mudah ya. Tapi kalau penuh full rumus seperti ini, kalau di PowerPoint kan agak payah. Terkadang ada salah ketik atau letak sama dengan letak pangkatnya itu lari dari angkanya. Kayak kemarin kan sudah itu ada yang lari-lari kurangnya itu ya, tambahnya. Nah, ini solusi untuk Y aksen dan Y double aksen. Nah, substitusi nilai Y, E pangkat R kali T, kemudian Y aksen yang R kali E pangkat R kali T kali A per AX tambah B ya, dan seterusnya itu. Kemudian Y double aksen yang ini. Nah, ke persamaan Cauchy, persamaan diferensial Cauchy yang ini bentuk umum ini. Nah, kita nggak usah detailkan ya, sudah dicari orang. Nah, diperolehlah bentuk akhir A kuadrat R kuadrat ditambah A1A dikurang A kuadrat kali R ditambah A0 kali E pangkat R kali T. Jadi dalam kurung ini hati-hati ya, Dede. Hati-hati ya. Ini ada kurung siku, berarti dia satu kesatuan, dikali E pangkat R kali T, sama dengan 0. Ini kalau ada yang mau periksa sendiri, silahkan ya. Kalau mau ulang kembali, persamaannya tuh uji kembali, boleh. Tapi kalau kayak kemarin itu kita coba-coba, ada juga yang keliru. Kok ini pula? Bentar ya, Ibu minta BA dikirim nama lain. Oke. Oh ya, tadi sudah dapat ini persamaan kuadrat ya, dikali E pangkat R kali T. Nah, ini kan persamaan kuadrat ada deh yang di dalam kurung. Nah, kalau kita temukan persamaan kuadrat, tentu ada akar-akar penyelesaiannya lagi kan. Nah, dinamakanlah persamaan karakteristik. Nah, akar-akar persamaan karakteristik yang di dalam kurung siku itu, pakailah rumus ABC, ya kan? Ada yang masih nggak rumus ABC? Min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ya, ini ya. R1, R1, R2 persamaan karakteristik. Kalau di persamaan kuadrat kan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, sehingga akar-akar persamaan karakteristiknya itu X1, 2 min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Tapi karena ini X-nya ganti dengan R, kemudian nilai A-nya itu A kuadrat, nilai B-nya itu A1 kali A dikurang A kuadrat, nilai C-nya itu A0. Jadi ditukarlah ke dalam bentuk R. Ya. Dapatlah seperti ini. Nah, di persamaan kuadrat kita juga ada 3 kemungkinan, ya kan, Adek? Dua akar real yang berbeda jika R1 dan nilai D-nya itu yang di dalam akar itu nilai D. Ya, rumus D itu kan B kuadrat kurang 4AC kan, Adek? B kuadrat dikurang 4AC di dalam akar yang ini. Nah, itu disimbolkan dengan D besar, determinan namanya. Bukan determinan matriks ya, determinan khusus untuk persamaan kuadrat. Nah, kalau D-nya itu besar dari 0, maka R1 dan R2 itu akar real yang berbeda. Berarti R1 tidak sama dengan R2. Sehingga solusinya adalah, solusi itu penyelesaiannya dari persamaan Cauchy itu, Y sama dengan C1 kali AX tambah B pangkat R1 ditambah C2 kali AX tambah B pangkat R2. Nah, kadang C1 dan C2-nya ini tidak diisi ya.
Disimbolkan aja dengan C1 dan C2 aja. AX tambah B-nya diperoleh dari persamaan awal, persamaan Cauchy yang ini. Yang diganti biasanya nilai R. Berapa R yang kita peroleh dari akar karakteristik ini. Nah, berapa R1, berapa R2. Nah, disubstitusilah kemari. Ya. Terkadang nilai C1-nya C1 aja ditulis berupa konstanta C1. Tidak angka, ya. Tidak bisa kita temukan lagi C-nya. Jadi yang diubah itu tinggal R1 dan R2 saja. Nah, kalau D-nya itu sama dengan 0, ya, maka R1 sama dengan R2. Nah, akar karakteristiknya itu sama. Maka solusinya jadi seperti ini, ya, persamaan Cauchy-nya. Y sama dengan AX tambah B pangkat R1 dikali C1 tambah C2 ln atau logaritma natural AX tambah B. Kalau R1 sama dengan R2. Ya. R1 sama dengan R2 itu kan kalau determinannya ini sama dengan 0. Jadi diuji lagi ya. Sudah kita peroleh R1 dan R2, uji lagi nilai D-nya ini yang di dalam akar. Besar dari 0K atau sama dengan 0K atau kecil dari 0. Kalau kecil dari 0 nilai di dalam akar, nilai D, nah maka R1 sama R1 dan R2 itu adalah bilangan kompleks, yaitu alfa tambah kurang I kali beta. I-nya ini bilangan kompleks ya, Dedek. Bilangan kompleks itu di luar bilangan real. Nah, maksudnya dia bilangan imajiner. Nah, bilangan real itu kan dari min tak hingga sampai positif tak hingga. Ya kan? Bilangannya itu ada. Kita kenal lah, misalnya dari minus 100 sampai positif 100. Nah, ya. Atau paling jauh min tak hingga sampai positif tak hingga. Itu bilangan real. Imajiner di sini yang I ini di luar dari real itu. Nah, dia dinamakan di sini bilangan kompleks si R-nya. Si R-nya kompleks ya, tapi I-nya ini imajiner. Nah, jadi penyelesaiannya itu adalah Y atau solusinya adalah Y sama dengan AX tambah B pangkat alfa ya kali C1 kosinus beta ln AX tambah B tambah C2 S kali I kali N sin. Nah, ini cos ini sin ya. Beta logaritma natural AX tambah B. Agak rumit dia kalau determinannya kecil dari ini. Sebentar, BA kita udah dapat. Nah, itu untuk solusi-solusi dari akar-akar persamaan karakteristik. Nah, ini contoh ya. Nah, kita perhatikan contoh. Nah, ini kan hasil akhir, perhatikan ya, tidak ada yang menggunakan angka, ya kan adik-adik. Semuanya pakai huruf ya, variabel. A kuadrat, R kuadrat, A1A dikurang 1R ditambah A0. Jadi nggak harus menggunakan angka. Nah, contoh 2 juga sama, X kuadrat Y double aksen dikurang 4X Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0. Nah, misal solusi, ya, jadi perhatikan contoh tersebut. Ini solusinya ini ya, kayak tadi juga Y sama dengan, dia langsung ambil solusinya, jadi tidak dijabarkan lagi yang seperti ini, nggak perlu. Kita cukup ambil solusinya adalah ini. Y sama dengan E pangkat eksponen ya, yaitu eksponen pangkat R kali T, nah dan seterusnya. Terus diambillah akar-akar ini. Jadi penjabaran ini nggak penting lagi. Ya. Sudah dicari orang, kita tinggal menggunakan aja. Ini Sofyan Jamil kenapa keluar masuk? Nah, ya, ini contoh nomor 2 Ibu jelaskan. Tuh, dengan T sama dengan ln X. Ini sudah umum untuk solusi. Maka persamaan karakteristiknya, nah yang perlu ini di sini. Adik-adik carilah R kuadrat kurang 5R ditambah 6 sama dengan 0 ini. Dapatnya dari mana, Bu? Nah, lihat sini. Rumusnya kan ini ya. A kuadrat R kuadrat ditambah A1 kali A dikurang A kuadrat kali R ditambah A0. Sesuaikan dengan koefisien pada soal. Ya. Berarti kan di sini A0-nya 6, kan gitu ya, dibalah di sini ya.
Terus A1-nya itu A1 kali A dikurang A kuadrat itu sebagai koefisien dari R. Nah, koefisien R di sini berapa? Minus 5. Nah, minus 5 diperoleh dari ini ya, A1 kali A dikurang A kuadrat. Sebentar. Nah, A kuadratnya cari dulu, Adik. A-nya. Oh, di sini sudah ditentukan. Ya. Oh, ini untuk nomor 1. Untuk yang ini ya kita cari dulu A-nya berapa. Ya. Nah, di sini ada X kuadrat. Ya, X kuadrat. Berarti kalau kita sesuaikan dengan yang ini, artinya A-nya 1, B-nya 0, kan gitu. Ya kan? Untuk koefisien dari Y double aksen. Coba kita selesaikan ini, Dede. Y double aksen kan dia koefisiennya X kuadrat nih. Kita cocokkan dengan yang ini. Oh, mana dia? Nah, ini. AX tambah B kuadrat. Nah, di sini harus X saja. Artinya A-nya 1, B-nya 0. Ya. A-nya 1, B-nya 0. Nah, kalau A-nya 1, B-nya 0, Y aksen, berarti tadi di soal itu ada min 4X. Min 4, ya sesuaikan lagi. Ya. Jadi kita harus berpikir lebih, apa ya, bertingkat, ya lebih bertingkat mikirnya. Nggak sekali mikir aja, adik-adik. Kita harus bisa menemukan berapa nilai A, berapa nilai B, sesuaikanlah dengan soal. Nah, tadi kita peroleh A-nya 1, B-nya 0 tadi ya. Nah, dapatlah kalau A-nya 1, B-nya 0, di situ ada 4, berarti A1-nya 4. Nah, adik-adik sesuaikanlah dengan A1 kali A, berarti 4 kali 1, 4, dikurang 1 kuadrat. Dikurang 1 kuadrat. Ini kan? A-nya 1. Tapi dia di soal itu negatif 4. Oh, artinya mana itu? A1-nya negatif 4. Ya kan? Negatif 4 kali 1, negatif 4, dikurang 1 kuadrat 1. Jadi min 4, min 1, min 5R. Makanya di sini dapatnya min 5R, karakteristik. Nah, ya. 6-nya itu dari A0. Jadi diperoleh persamaan karakteristiknya R kuadrat kurang 5R ditambah 6 sama dengan. Nah, berarti nilai A-nya kan 1 nih. Nilai B-nya min 5, nilai C-nya 6. Substitusi ke persamaan R ini, adik-adik. Nah, dimasukkan kemari. Adik-adik tentukanlah nilai D-nya di dalam akar. Ya, lebih ini ya. Inilah kesulitan saya kalau ngajar daring persamaan diferensial. Ya. Kalau kita tatap muka, adik-adik, ini papan tulis sudah penuh nih. Ya. Ini pernah masuk juga di kalkulus. Dia mirip lah seperti ini. Oh, penjabarannya. Dia nggak bisa daring sebenarnya ya. Kalau mau daring, mau saya buat videonya, terbatas lah dengan alat sarana ya. Susah, diketik di sini pun nggak payah ya. Susah. Nah, jadi tugas adik-adik lah mungkin di catatan. Sesuai dengan penjelasan, jadi video ini saya rekam, bisa dibaca ulang ya, didengarkan ulang, ditulis apa yang dijelaskan. Nah, nanti di sini diperoleh R1-nya 2 dan R2-nya 3. Berarti determinannya besar dari 0, ya kan? Karena diperoleh nilai R1 dan R2-nya dengan akar real yang berbeda. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah Y sama dengan C1X kuadrat ditambah C2X pangkat 3. Nah, di sini C1-nya nggak ada buat angka ya kan? C2-nya juga tidak ada dibuat angka. Hanya diganti nilai R1 dan R2. R1-nya 2, R2-nya 3. Nah, ini nampak apa ya? Sederhana begini ya kan? Karena dia tidak ada penjabaran akar karakteristik tadi. Harusnya ada. Jadi tugas saya adalah kalau menjawab pertanyaan nanti di UAS, ininya ditampilkan ya, R1, R2-nya. Ya. Di sini kan nggak langsung ya, nggak ditulis dia, langsung dapat R1-nya 2, R2-nya 3. Jalannya nggak ada, langsung jadi harus dibuat jalannya. Gitu.
Untuk contoh berikutnya silakan dipelajari. Ini sama ya, tapi karena koefisien dari y double aksennya 1, berarti nilai A-nya 0, nilai B-nya juga 0. Temukanlah nilai A1 dan A0-nya dari sini. Ya. Ada berapa contoh di sini? 1, 2, 3, 4. 4 contoh. Dan lumayan ya. Ini ada latihan soal beberapa. Kalau mau dicoba silahkan saya buat tugas yang nomor 3. Enggak tugas sih, apa ya? Kayak nilai tambahan lah kayak waktu itu. Ya. Untuk latihan saja. Jadi yang nomor 3 silahkan adik-adik coba di catatan. Kalau selesai japri ke WA Ibu langsung ya, japri, jangan di grup. Jadi nggak nampak nanti siapa yang bisa ngerjakan, siapa yang enggak. Oke, adik-adik, untuk pertanyaan bisa di forum diskusi. Jadi sebanyak ini soal bisa jadi bahan untuk UAS, ya kan? Banyak. Yang mirip sekali itu yang contoh yang saya jelaskan tadi, yang nomor. Contoh keduanya kan mirip nih. Dengan penjelasan di slide 2, nah, itu mirip sekali. Yang lainnya nggak terlalu mirip, harus dimodifikasi lagi ya. Ini juga ya kan. Nah, ini lebih mudah nih, adik-adik. A-nya udah dapat 2, B-nya 3, B-nya 5. Oh bukan, ini harus kalikan dulu ke dalam. Tapi enggak ya. Pandai-pandai lah. Gimana caranya? Oke, kita ambil screenshot-nya sebentar. Berapa orang yang hadir ini? 1, 2, 3, 4. Hadir semua? Ya, nanti saya screenshot juga, adik. Nama-namanya. Untuk pertanyaan boleh di forum diskusi ya, adik. Ya, intinya itulah, harus dijabarkan dari persamaan Cauchy ke persamaan karakteristik, dari persamaan karakteristik cari akar-akar karakteristik. Setelah diperoleh akar-akar karakteristik, uji nilai D-nya. Nah, nanti sesuaikan D-nya itu dengan solusi. Kalau D-nya besar 0, solusinya seperti ini. Kalau dia sama dengan R1 sama dengan R2 atau D-nya sama dengan 0, kan beda-beda solusinya ya kan. Jadi ada 3 jenis solusi di sana. Mana kita screen? Oh ya, nggak apa-apa sih. Itu untuk komisarisnya saja, untuk lapor. Bukti Zoom. Temuan 9. Adik-adik, untuk berikut, silakan lanjut di forum diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, jangan keluar dulu. Saya ambil dulu. 9 orang ya, berarti hadir semua. Kita berapa orang ini? Bulan yang nggak ada, Bu. Ya udah. Bulan nggak ada. Bulan Sari Situmorang. Oh iya, Bulan Sari Situmorang. Oke. Dia juga belum ngabsen ya.